Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Emilia Sari, salah satu dosen yang mengajar di Universitas Trisakti. Pada video kali ini, kami akan berbagi tentang capacity building Green Techno Sociopreneur, pengenalan Green Business. Ini juga merupakan hibah matching fund ke Daireka yang diperoleh oleh Universitas Trisakti dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, teman-teman, ini adalah framework yang menggambarkan tentang kegiatan Green Techno Sociopreneur yang telah kami lakukan. Nah, berawal dari keinginan bagaimana untuk membuat panti-panti yang selama ini adalah sebagai cost center itu bisa lebih mandiri secara sosioekonomi, maka kita mengusulkan sebuah konsep bisnis yaitu Green Techno Sociopreneur. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita mengusulkan sebuah bisnis pengolahan sampah organik dengan maggot. Nah, untuk mencapai ini, kita mempunyai 4 tahapan utama. Yang pertama adalah membangun capacity building Green Techno Sociopreneur para penghuni panti sosial. Yang kedua adalah penerapan teknologi tepat guna untuk redesign mesin pencacah. Yang ketiga adalah perancangan mini plan biokonversi maggot, dan yang terakhir adalah implementasi awal mini plan produksi untuk maggot kering. Nah, ketika ini sudah kita lakukan, maka tentunya hal ini kita harapkan bisa berdampak baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Nah, untuk ekonomi kita tentu mengharapkan dengan adanya program ini bisa meningkatkan kesejahteraan para penghuni panti sosial. Sedangkan dari segi sosialnya, tentunya ini kita harapkan bisa meningkatkan keterampilan, kapasitas dari para penghuni panti. Dan tentunya dari sisi lingkungan, ini kita harapkan bisa mengurangi jumlah limbah plastik secara signifikan. Nah, teman-teman, tadi capacity building adalah merupakan kegiatan yang pertama kami lakukan. Karena dari capacity building inilah kita memberikan sebuah mindset kepada para penghuni panti, bagaimana ketika mereka melakukan sebuah bisnis itu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempunyai dampak sosial dan juga tentunya ramah untuk lingkungan. Nah, pada tahapan ini kami memilih 3 panti. Yang pertama adalah panti sosial asuhan anak Putra Utama Ceger, kemudian ada panti asuhan PSAA Putra Utama Pelumpang, kemudian juga ada panti sosial Bina Remaja Tarunajaya Serpong. Nah, kegiatan capacity building ini kita lakukan dalam bentuk bootcamp selama 2 hari. Nah, kita balik lagi kepada konsep bisnis hijau itu, teman-teman. Tentunya kita akan berangkat dari yang namanya adalah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, di mindset kita gitu ya, sebagai generasi muda, tentunya kita harus berpikir bahwasanya bumi ini adalah merupakan pinjaman. Ketika kita punya mindset bumi adalah pinjaman, tentunya kita berupaya ketika akan mengembalikannya kepada anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, apakah kita melakukan sistem produksi, kita melakukan bisnis, adalah harus lebih bertanggung jawab dalam menggunakan semua sumber daya yang ada, kemudian juga berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan ini adalah 17 SDGs atau Sustainable Development Goals. Tentunya teman-teman sudah familiar dengan ini. Nah, kemudian
Kalau untuk di Indonesia gitu ya, kita mempunyai 3 indikator utama, yaitu human development, social economic development, dan environmental development. Nah, untuk mencapai tujuan tadi teman-teman, tentunya seluruh komponen masyarakat perlu memahami kontribusi apa yang dapat diberikan, sehingga terbentuklah yang kita katakan sebagai green society. Contohnya, nah ini ada 3 strategi dasar teman-teman ya. Ada yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah strategi 3R, dan tentunya sekarang ini sudah ada lagi ya teman-teman ya, strategi 6R, strategi 9R gitu. Nah, tapi pada video kali ini kita akan fokus membahas kepada 3 strategi dasar ini, yaitu reduce, berusaha mengurangi apa yang tidak kita perlukan. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Kemudian melakukan proses recycle. Nah, untuk 2 strategi utama, yaitu reduce dan reuse, itu bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum. Tetapi ketika sudah masuk kepada tahapan recycle, ini yang bertanggung jawab adalah pihak industri. Tentunya juga mungkin melibatkan kita sebagai masyarakat umum dalam proses pengumpulan material yang akan dimasukkan ke dalam proses recycle. Nah, ini ya teman-teman, keren itu tanpa kantong plastik ya teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu dari konsep reduce ya, mengurangi apa yang tidak kita perlukan ya, mengurangi penggunaan kantong plastik ya, mengurangi penggunaan styrofoam gitu ya. Nah, karena jangan ada di mindset kita, toh kalau saya menggunakan kantong plastik ini, kantong plastiknya bisa di-recycle. Memang benar teman-teman, bisa di-recycle. Tapi kemampuan industri kita untuk merecycle ya plastik ini tidak secepat ya laju pertumbuhan sampah plastik. Nah, ini harus menjadi perhatian kita teman-teman. Jadi kontribusi kita adalah di tahap awal mengurangi penggunaan kantong plastik atau mengurangi penggunaan apa yang tidak kita butuhkan. Nah, ini juga teman-teman ya, mungkin ketika minum ya kita mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya. Ada sedotan yang berasal dari plastik, kemudian ada sedotan yang dari bambu, kemudian ada sedotan yang dari stainless. Nah, ketika saya tanya mungkin kepada teman-teman ya, di antara 3 material ini mana yang paling ramah lingkungan? Nah, tentunya ada yang akan menjawab bambu atau stainless. Memang benar teman-teman, tetapi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana kita mencari material pengganti dari plastik tadi, tetapi lebih kepada mengubah behavior, mengubah pola hidup, mengubah pola konsumsi kita, sehingga ketika kita tidak memerlukan sedotan, kita tidak perlu menggunakannya. Gitu ya. Karena apa? Bambu pun adalah sumber daya, walaupun dia terbarukan, tentu kita membutuhkan juga untuk hal lain. Begitu juga dengan penggunaan yang dari stainless, penggunaan material, tentunya ini juga terbatas.